Saudara-saudara, barulah kita menjadi pemilik harta, penguasa harta. Kita menjadi pengalat harta, tapi bukan menjadi alat dari harta itu. Itulah satu pengajaran yang penting sekali kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sesudah itu maka ada satu kalimat yang penting, tapi langsung pakai dua istilah yang berbeda dan berkontra di bawah ini. Berbahagialah orang yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji dia akan mendapatkan pahala hidup dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ayat yang sama ini mengapa memakai dua istilah yang berbeda? Dan ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa sama. Pencobaan, uji. Uji, pencobaan. Apakah sebenarnya di dalam seluruh kitab suci memberitahu kepada kita bahwa prinsip dicobai sama diuji itu sama? Justru tidak. Di dalam seluruh kitab suci kita melihat pencobaan itu pencobaan, ujian itu ujian. Pencobaan bukan ujian, dan ujian bukan pencobaan. Tetapi satu-satunya tempat pencobaan dan ujian dipaparkan di dalam satu ayat di seluruh kitab suci, hanya ayat ini. Jikalau ada orang mengalahkan pencobaan, dia menang, berbahagialah dia, karena setelah diuji dia akan mendapatkan pahala, yaitu mahkota dari hidup. Mengapakah Yakobus seolah-olah kurang jelas perbedaan antara pencobaan dan ujian? Mengapakah Yakobus mempersatukan dua istilah ini di dalam satu ayat? Mengapa Yakobus tidak memberikan penjelasan, tidak memisahkan, tapi dia seperti campur baur, dia sendiri seperti kacau balau, seperti dia confused? Mengapa dia memakai istilah dua ini dalam satu ayat? Saudara-saudara, ada orang mengatakan kalimat pencobaan di sini kurang tepat diterjemahkan. Dan ada orang mengatakan memang ini mempunyai sesuatu rahasia di mana kita perlu mengerti lebih dalam daripada pengertian penggalian seluruh kitab suci. Saudara-saudara, temptation is not test or examination. Ujian dan pencobaan itu berbeda. Di khotbah yang pertama saya sudah berkata kepada saudara, ujian dan pencobaan mempunyai tiga perbedaan. Perbedaan pertama, ujian mempunyai sumber yang berbeda dari pencobaan. Perbedaan kedua, yaitu mempunyai sifat yang berbeda antara ujian dan pencobaan. Dan ketiga, ada tujuan yang berbeda antara percobaan dan ujian. Apakah beda tiga hal ini? Ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Ujian bersifat baik, pencobaan bersifat jahat. Dan ujian akan meneguhkan, menyempurnakan, melengkapi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab pencobaan adalah yang merusak, yang menggoda, membawa kita menuju kepada kejatuhan di dalam dosa. Maka sumbernya berlainan, sifatnya berlainan, dan tujuan berlainan. Allah bertujuan baik untuk setiap orang dimiliki oleh Dia. Setan bertujuan jelek untuk setiap orang yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sebab kita harus membedakan pencobaan dan ujian, sehingga pada waktu kita berada di dalam pencobaan, kita jangan mencela Tuhan. Waktu kita di dalam ujian, kita lebih tidak boleh mencela Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa banyak orang Kristen yang kelihatan cinta Tuhan, yang kelihatan rohaninya baik, menjadi sama sekali gagal pada waktu situasi berubah? Karena mereka tidak bisa membedakan dua ini. Nah, mereka tidak mau dengar khotbah dengan baik-baik, atau mereka mendengar tapi yang khotbah tidak mengkhotbahkan dengan baik-baik. Saudara-saudara, berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dan tidak. Berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dengan benar dan mengerti kebenaran dengan tidak mengerti dengan benar. Berbeda sekali antara engkau mengerti dan engkau salah mengerti kebenaran. Yang ini akibatnya adalah disebabkan pengkhotbah yang sendiri tidak mengerti lalu berani naik mimbar. Itu sebab di dalam gereja ini kita banyak menegur mereka yang sembarangan naik mimbar, gereja yang sembarangan pasang pelang gereja tapi tidak berfungsi dan tidak berbobot gereja. Itu menghancurkan banyak orang secara tidak sadar. Di dalam dunia akademik
Kita mengatakan orang yang tidak belajar dokter tidak boleh sembarang pasang dokter. Orang yang tidak mengerti Alkitab boleh sembarang pasang gereja dan menjadi pemimpin. Itu kekacauan dan standar yang rendah, yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh dunia, yang terjadi yang disebut tubuh Kristus atau gereja. Saudara-saudara sekalian, sekarang kembali kepada ayat ini. Berbahagialah mereka yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji. Apakah sebabnya Yakobus mencampurkan kedua istilah ini menjadi satu ayat? Apa sebabnya permulaan mengatakan barang siapa yang mengalahkan pencobaan, yaitu mereka yang sudah menang karena sudah diuji. Bolehkah kedua hal ini dicampur menjadi satu? Atau karena terjemahan kurang jelas? Atau karena yang mau diartikan dalam pencobaan ini lain dengan pencobaan yang bersumber dari setan? Saudara-saudara, memang di Alkitab Tuhan pernah mengatakan Dia mencoba Abraham. Apakah dia saat itu taat dan sungguh-sungguh berjalan di kehendaknya, dan berkata kepada dia, bawa anakmu, anak yang kau kasihi, anak yang tunggal, anak yang namanya Iskak, naik ke atas bukit, dan di situ engkau menyembelih dia, persembahkan dia kepada saya. Itu pencobaan atau ujian.